Kisah Bilal bin Rabah, sang pengumandang azan pertama. Bilal bin Rabah al-Habasyi adalah mantan budak Umayyah bin Khalaf, yang kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, setelah mengalami penyiksaan oleh mantan tuannya yang berasal dari Bani Jumah itu. Setelah masuk Islam ia digelari berbagai julukan kehormatan, seperti As-Sadiqu al-Iman yang berarti orang jujur dengan keimanannya, Al-Bazil nafsahu dunadinihi berarti orang yang menebus agama dengan jiwanya, dan Muazinur Rasulillah yang berarti muazinnya Rasulullah. Sementara nama panggilannya adalah Abu Abdillah. Ia terkenal karena keteguhannya dalam mempertahankan iman, atas penyiksaan luar biasa yang menimpanya, serta perkataan, ahadun ahad, yang menjadi jawabannya atas pertanyaan yang memintanya untuk keluar dari Islam. Bilal lahir di daerah As-Sahah, sekitar 43 tahun sebelum hijrah, sehingga diperkirakan ia masuk Islam pada umur 30 tahun. Ayahnya bernama Rabah, yang merupakan seorang budak. Sedangkan ibunya bernama Hamamah, juga merupakan seorang budak wanita berkulit hitam, yang tinggal di Mekah dan mengabdi kepada keluarga Bani Jumah. Karena kondisi dan perawakan ibunya tersebut, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu As-Sauda, yaitu putra wanita hitam. Bilal adalah seorang budak berkulit hitam keturunan Habasyah yang sekarang dikenal sebagai Ethiopia. Ia dibesarkan di kota Ummul Qura alias Mekah, sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abdu Ad-Dar, lebih tepatnya keluarga Bani Jumah. Saat ayahnya meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum Quraisy. Sebagai keturunan Afrika, Bilal mewarisi warna kulit hitam, rambut keriting dan postur tubuh yang sangat tinggi. Orang tua Bilal adalah tawanan yang dibawa dari Ethiopia ke Arabia. Bilal dan ayahnya adalah tawanan perang, yang kemudian diperjualbelikan sebagai budak. Begitulah Bilal tumbuh di Ummul Qura, seorang hamba sahaya milik anak yatim dari Bani Abdud Dar, anak dari Umayyah bin Khalaf seorang pemuka kekufuran. Bilal memiliki sifat teguh pendirian, tenang, berwibawa, cerdas dan kuat daya ingatannya. Bilal memiliki akhlak yang bagus dan istimewa bila dibandingkan dengan kebanyakan sahabatnya. Sejak kecil sampai remaja, Bilal menggunakan waktunya untuk menjadi pembantu majikannya. Bilal juga merupakan orang jujur dan berpengaruh bagi orang sekitarnya. Bilal hidup di pinggiran kota Mekah. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang budak, Bilal mengikuti semua perintah majikannya, seperti memenuhi kebutuhan, membersihkan rumah, mengembala hewan ternak, tanpa bayaran dan penghargaan. Bilal sebelum memeluk agama Islam, hidupnya dalam keterpaksaan dan hina. Ketika itu, Rasulullah menerangi kota Mekah dan menyebarkan Islam tentang adanya kebenaran. Bilal masuk Islam lewat ajakan Abu Bakar dalam usia 30 tahun. Bilal sering mendengar nama Muhammad disebut oleh Umayyah bin Khalaf, saat berbincang dengan kawan-kawan dan orang. Pada malam hari, Abu Bakar mengunjungi rumah Bilal dan mengajaknya untuk masuk Islam. Tapi, Bilal masih menanyakan tentang kebenaran Rasulullah. Abu Bakar menjelaskan bahwa Rasulullah mengajarkan semua manusia sederajat bagaikan gigi dari sisir yang sama, juga mengajarkan bahwa manusia bebas tidak lebih baik dari budak dan sebaliknya, kecuali keluhuran, keimanan dan ketakwaan. Saat itu pula Bilal mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mendengar itu tidak ada perasaan lain di hati Bilal kecuali keharuan. Sejak saat itu, Bilal bin Rabah mengikuti ajaran Rasulullah dengan penuh keimanan. Bilal adalah kelompok orang yang pertama memeluk Islam, walau statusnya masih menjadi seorang budak. Saat Bilal masuk Islam, hanya ada beberapa orang yang telah mendahuluinya memeluk agama baru itu. Seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Huwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya, Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Miqdad bin Aswad. Setelah masuk Islam, kaum muslimin Mekah, tak terkecuali Bilal bin Rabah, mendapatkan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Mereka tidak senang akan hadirnya agama baru tersebut. Bilal merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya. Namun ia, sebagaimana kaum muslimin yang lemah lainnya, tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah itu, dengan kesabaran yang jarang sanggup ditunjukkan oleh siapapun. Orang-orang Islam seperti Abu Bakar dan Ali bin Abu Thalib masih memiliki keluarga dan suku yang membela mereka. Akan tetapi, orang-orang yang tertindas dari kalangan hamba sahaya dan budak, tidak memiliki siapapun, sehingga orang-orang Quraisy menyiksanya tanpa belas kasihan. Quraisy ingin menjadikan penyiksaan atas mereka sebagai contoh dan pelajaran bagi setiap orang yang ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad.
Kaum yang tertindas itu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, yang berhati sangat kejam dan tak mengenal kasih sayang, seperti Abu Jahal yang telah menodai dirinya dengan membunuh Sumayyah. Ia sempat menghina dan mencaci maki, kemudian mengunjamkan tombaknya pada perut Sumayyah hingga menembus punggung, dan gugurlah syuhada pertama dalam sejarah Islam. Sementara itu, saudara-saudara seperjuangan Sumayyah, terutama Bilal bin Rabah, terus disiksa oleh Quraisy tanpa henti. Biasanya, apabila matahari tepat di atas ubun-ubun dan padang pasir Mekah berubah menjadi perapian yang begitu menyengat, orang-orang Quraisy itu mulai membuka pakaian orang-orang Islam yang tertindas itu, lalu memakaikan baju besi pada mereka, dan membiarkan mereka terbakar oleh sengatan matahari yang terasa semakin terik. Tidak cukup sampai di sana, orang-orang Quraisy itu mencambuk tubuh mereka, sambil memaksa mereka mencaci maki Nabi Muhammad. Ada kalanya, saat siksaan terasa begitu berat, dan kekuatan tubuh orang-orang Islam yang tertindas itu semakin lemah untuk menahannya, mereka mengikuti kemauan orang-orang Quraisy yang menyiksa mereka secara lahir, sementara hatinya tetap pasrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kecuali Bilal. Baginya, penderitaan itu masih terasa terlalu ringan, jika dibandingkan dengan kecintaannya kepada Allah dan perjuangan di jalan Allah. Orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf bersama para algojonya. Mereka menghantam punggung telanjang Bilal dengan cambuk, namun Bilal hanya berkata, "Ahad, Ahad," yang berarti Allah Maha Esa. Mereka menindih dada telanjang Bilal dengan batu besar yang panas, Bilal pun hanya berkata, "Ahad, Ahad." Mereka semakin meningkatkan penyiksaannya, namun Bilal tetap mengatakan, "Ahad, Ahad." Mereka memaksa Bilal agar memuji Lata dan Uzza, tapi Bilal justru memuji nama Allah dan Rasul-Nya. Mereka terus memaksanya, "Ikutilah yang kami katakan," kata mereka. Bilal menjawab, "Lidahku tidak bisa mengatakannya." Jawaban ini membuat siksaan mereka semakin hebat dan keras. Apabila merasa lelah dan bosan menyiksa, sang tiran, Umayyah bin Khalaf, mengikat leher Bilal dengan tali yang kasar, lalu menyerahkannya kepada sejumlah orang tak berbudi, dan anak-anak agar menariknya di jalanan, dan menyeretnya di sepanjang Aftah Mekah. Sementara itu, Bilal menikmati siksaan yang diterimanya, karena membela ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ia terus mengumandangkan pernyataan agungnya, "Ahad, Ahad, Ahad, dan Ahad." Ia terus mengulang-ulangnya tanpa merasa bosan dan lelah. Suatu ketika, Abu Bakar radhiyallahu anhu melewati tempat di mana Bilal disiksa. Beliau amat prihatin dengan keadaan Bilal, yang tengah disiksa oleh mereka yang tidak memiliki belas kasihan. Lalu Abu Bakar mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya. Umayyah menaikkan harga berlipat ganda. Ia mengira Abu Bakar tidak akan mau membayarnya. Tapi ternyata, Abu Bakar setuju, walaupun harus mengeluarkan 9 ukiah emas. Seusai transaksi, Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya, kalau engkau menawar sampai 1 ukiah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 ukiah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Ketika Abu Bakar memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia telah membeli sekaligus menyelamatkan Bilal dari cengkeraman para penyiksanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Kalau begitu, biarkan aku bersekutu denganmu untuk membayarnya, wahai Abu Bakar." As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, "Aku telah memerdekakannya, wahai Rasulullah." Maka semenjak saat itu, Bilal bukan lagi seorang hamba sahaya, melainkan seorang yang telah merdeka, dan memilih mengabdikan dirinya untuk memeluk agama Islam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, mereka segera berhijrah, termasuk Bilal radhiyallahu anhu. Setibanya di Madinah, Bilal tinggal satu rumah dengan Abu Bakar dan Amir bin Fir. Malangnya, mereka terkena penyakit demam. Apabila demamnya agak reda, Bilal melantunkan gurindam kerinduan dengan suaranya yang jernih. Tidak perlu heran, mengapa Bilal begitu mendambakan Mekah dan perkampungannya, merindukan lembah dan pegunungannya, karena di sanalah ia merasakan nikmatnya iman. Di sanalah ia menikmati segala bentuk siksaan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Di sanalah ia berhasil melawan nafsu dan godaan setan. Bilal tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan orang-orang Quraisy yang kerap menyiksanya. Kini, ia mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyertai Nabi sekaligus kekasihnya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal selalu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemanapun beliau pergi.
Selalu bersamanya saat salat maupun ketika pergi untuk berjihad. Kebersamaannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibarat bayangan yang tidak pernah lepas dari pemiliknya. Bilal bin Rabah diajak untuk meminang dua orang wanita untuk dirinya dan saudaranya. Saudaranya yang dijuluki Abu Ruwaihah menginginkan wanita dari kalangan warga Yaman. Mereka pun meminang wanita tersebut dan menerima lamarannya. Bilal meminang seorang wanita bernama Hind. Keluarga Hind menemui Rasulullah untuk menanyai mengenai Bilal dan meminta pendapat Rasul. Rasulullah diam sejenak dan berkata bahwa Bilal adalah manusia surga, maka keluarga Hind tidak keberatan untuk menikahkan Bilal dengan Hind. Sepanjang hidup ia, Bilal bahagia dengan istrinya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai membangun Masjid Nabawi di Madinah dan menetapkan azan, maka Bilal ditunjuk sebagai orang pertama yang mengumandangkan azan dalam sejarah Islam. Biasanya, setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berseru, "Hayya alas sholati, hayya alas sholati," yang artinya, mari melaksanakan salat, mari meraih keuntungan. Lalu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah, dan Bilal melihat beliau, Bilal segera melantunkan iqomat. Suatu ketika, Najasyi, Raja Habasyah, menghadiahkan 3 tombak pendek, yang termasuk barang-barang paling istimewa miliknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil 1 tombak, sementara sisanya diberikan kepada Ali bin Abu Thalib dan Umar ibnul Khattab. Tapi tidak lama kemudian, beliau memberikan tombak itu kepada Bilal. Sejak saat itu, selama Nabi hidup, Bilal selalu membawa tombak pendek itu kemana-mana. Ia membawanya dalam kesempatan 2 salat, Idul Fitri dan Idul Adha, dan salat istisqa, mohon turun hujan, dan menancapkannya di hadapan beliau saat melakukan salat di luar masjid. Bilal menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Perang Badar. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana Allah memenuhi janjinya dan menolong tentaranya. Ia juga melihat langsung tewasnya para pembesar Quraisy yang pernah menyiksanya dengan hebat. Ia melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur berkalang tanah, ditembus pedang kaum muslimin dan darahnya mengalir deras, karena tusukan tombak orang-orang yang mereka siksa dahulu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, beliau berjalan di depan pasukan hijaunya, bersama sang pengumandang panggilan langit, Bilal bin Rabah. Saat masuk ke Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang, yaitu Utsman bin Talhah, pembawa kunci Ka'bah, Usamah bin Zaid, yang dikenal sebagai kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan putra dari kekasihnya, dan Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat zuhur tiba, ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam saat itu, baik dengan suka hati maupun terpaksa. Semuanya menyaksikan pemandangan yang agung itu. Pada saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal bin Rabah agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan kalimat tauhid dari sana. Bilal melaksanakan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senang hati, lalu mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan jelas. Ribuan pasang mata memandang ke arahnya dan ribuan lidah mengikuti kalimat azan yang dikumandangkannya. Tetapi di sisi lain, orang-orang yang tidak beriman dengan sepenuh hatinya, tak kuasa memendam hasad di dalam dada. Mereka merasa kedengkian telah merobek-robek hati mereka. Saat azan yang dikumandangkan Bilal sampai pada kalimat, "Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah," aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Juwairiyah binti Abu Jahal bergumam, "Sungguh, Allah telah mengangkat kedudukanmu. Memang, kami tetap akan salat, tapi demi Allah, kami tidak menyukai orang yang telah membunuh orang-orang yang kami sayangi." Maksudnya, adalah ayahnya yang tewas dalam Perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, "Aku bersyukur kepada Allah yang telah memuliakan ayahku dengan tidak menyaksikan peristiwa hari ini." Kebetulan ayahnya meninggal sehari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah. Sementara Al-Harits bin Hisham berkata, "Sungguh malang nasibku, mengapa aku tidak mati saja sebelum melihat Bilal naik ke atas Ka'bah?" Hakam bin Abu al-Ash berkata, "Demi Allah, ini musibah yang sangat besar." Seorang budak Bani Jumah bersuara di atas bangunan ini, Ka'bah. Sementara Abu Sufyan yang berada dekat mereka hanya berkata, "Aku tidak mengatakan apapun, karena kalau aku membuat pernyataan, walau hanya 1 kalimat, maka pasti akan sampai kepada Muhammad bin Abdullah."
Bilal menjadi muazin tetap selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Selama itu pula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai suara yang saat disiksa dengan siksaan yang begitu berat di masa lalu. Ia melantunkan kata, Ahad, Ahad, Allah Maha Esa. Sesaat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembuskan napas terakhir, waktu salat tiba. Bilal berdiri untuk mengumandangkan azan, sementara jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Saat Bilal sampai pada kalimat, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullahi, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tiba-tiba suaranya terhenti. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Kaum muslimin yang hadir di sana tak kuasa menahan tangis, maka meledaklah suara isak tangis yang membuat suasana semakin mengharu biru. Sejak kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai kepada kalimat, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullahi, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya, larut dalam tangisan pilu. Karena itu, Bilal memohon kepada Abu Bakar, yang menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin, agar diperkenankan tidak mengumandangkan azan lagi, karena tidak sanggup melakukannya. Selain itu, Bilal juga meminta izin kepadanya untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah dan ikut berperang ke wilayah Syam. Awalnya, As-Siddiq merasa ragu untuk mengabulkan permohonan Bilal sekaligus mengizinkannya keluar dari kota Madinah. Namun Bilal mendesaknya seraya berkata, jika dulu engkau membeliku untuk kepentingan dirimu sendiri, maka engkau berhak menahanku, tapi jika engkau telah memerdekakanku karena Allah, maka biarkanlah aku bebas menuju kepadanya. Abu Bakar menjawab, demi Allah, aku benar-benar membelimu untuk Allah, dan aku memerdekakanmu juga karena Allah. Bilal menyahut, kalau begitu, aku tidak akan pernah mengumandangkan azan untuk siapapun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Abu Bakar menjawab, baiklah, aku mengabulkannya. Bilal pergi meninggalkan Madinah bersama pasukan pertama yang dikirim oleh Abu Bakar. Ia tinggal di daerah Daraya yang terletak tidak jauh dari kota Damaskus. Bilal benar-benar tidak mau mengumandangkan azan hingga kedatangan Umar Ibnul Khattab ke wilayah Syam, yang kembali bertemu dengan Bilal radhiyallahu anhu setelah terpisah cukup lama. Umar sangat merindukan pertemuan dengan Bilal dan menaruh rasa hormat begitu besar kepadanya, sehingga jika ada yang menyebut-nyebut nama Abu Bakar As-Siddiq di depannya, maka Umar segera menimpali, yang artinya Abu Bakar adalah tuan kita dan telah memerdekakan tuan kita, maksudnya Bilal. Dalam kesempatan pertemuan tersebut, sejumlah sahabat mendesak Bilal agar mau mengumandangkan azan di hadapan Al-Faruq Umar Ibnul Khattab. Ketika suara Bilal yang nyaring itu kembali terdengar mengumandangkan azan, Umar tidak sanggup menahan tangisnya, maka ia pun menangis terseduh-seduh, yang kemudian diikuti oleh seluruh sahabat yang hadir hingga janggut mereka basah dengan air mata. Suara Bilal membangkitkan segenap kerinduan mereka kepada masa-masa kehidupan yang dilewati di Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu malam yang istimewa di Suriah, Bilal sedang tertidur lelap. Malam itu, dia bermimpi didatangi Rasulullah. Dan satu pertanyaan tertuju padanya, wahai Bilal, mengapa engkau tak pernah mengunjungiku? Sontak, Bilal terperanjat, jantungnya berdebar, dia terbangun, lalu dengan sigap ia bersiap-siap untuk menempuh perjalanan ke Madinah. Sesampainya di sana, dia berziarah di makam Nabi Muhammad. Di kota Madinah yang penuh kenangan bersama Rasulullah, Bilal menangis terseduh menumpahkan rasa rindu. Rindu kepada sang Nabi yang telah menunjuknya menjadi muadzin. Saat air mata membasahi pipinya, tiba-tiba datanglah dua orang pemuda berjalan mendekat. Mereka adalah cucu Rasulullah, Hasan dan Husain. Dengan mata sembab Bilal menatap keduanya. Dia bergerak mendekat, memeluk kedua cucu Nabi itu. Salah seorang dari mereka bicara, Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek kami, Paman. Bilal bin Rabah yang sudah semakin tua, hatinya luluh, tak kuasa untuk tidak memenuhi permohonan orang-orang yang lama jauh darinya. Dia pun memenuhi permintaan mereka. Ketika waktu sholat telah tiba, dengan pijakan kaki yang teguh, Bilal menaiki tangga ke tempat di mana dahulu dia biasa mengumandangkan azan. Ia menarik nafas dalam, memulai suaranya. Lantunan kumandang azan pun menyapa pendengaran banyak orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal memulai azan, kota Madinah tiba-tiba saja menjadi senyap.
Penduduk Madinah terkejut. Suara yang telah hilang selama bertahun-tahun terdengar lagi. Ketika sampai pada kalimat, "Asyhadu an la ilaha illallah," orang-orang berlari dari segala penjuru menuju sumber suara itu. "Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah," sedusedan tangis penduduk Madinah menggema, air mata mereka membanjir. Luapan rindu yang dalam kepada sang utusan, Muhammad Rasulullah terbendung sudah. Mereka menangis. Terkenanglah masa-masa saat Rasulullah masih berada di tengah-tengah mereka. Bilal sendiri yang tengah azan pun tercekat, dia tidak sanggup meneruskannya. Air matanya berderai-derai di pipi. Hari itu, Madinah berluapan rasa rindu nan syahdu. Tak ada pribadi agung yang begitu dicintai seperti Nabi Muhammad SAW. Lantunan azan Bilal bin Rabah lah yang memulainya, yang memantiknya menjadi nyala cahaya. Itulah azan terakhir dalam usia senja sang muazin pertama dunia. Azan yang tak pernah dia bisa tuntaskan karena terlalu sedih. Bilal tetap tinggal di Damaskus hingga ia wafat. Bilal bin Rabah meninggal di kota Damaskus pada tahun 20 Hijriah atau 21 Hijriah dalam umur 63 tahun.